Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, wabil khusus seluruh pengurus masjid yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau dapat badan sehat, duit banyak, keluarga aman, anak sukses. Kalau dapet, Pak. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, Selasa kemarin habis sholat asar di Masjid Al-Bayan saya ke PMI, Palang Merah Indonesia, untuk donor darah. Karena memang saya merutinkan sekali 2 bulan donor darah. Karena tak ada duit, darah yang ada cuma darah lah yang bisa disedekahkan. Begitu saya parkir, saya keluarkan kartu donor saya, perlahan seorang ibu datang. Dan dia sesungguhnya mengerti, Pak, apakah Bapak menjadi pendarah pengganti atau donor? Saya katakan, saya donor rutin. Boleh tidak saya minta darah Bapak untuk menggantikan darah anak saya? Kemudian kami cerita, Ibu butuh berapa kantong? Saya butuh 3 kantong. Untuk siapa? Anak saya sedang sakit. Kemudian saya tanya, apa sakitnya? Dia bilang, thalassemia. Saya juga sulit menyebutnya, karena biasa ini saya tahu cuma panau, kurap, kudis, itulah. Ini dibilangnya thalassemia, begitulah kira-kira. Kemudian saya bingung, penyakit apa itu? Kebetulan kami bertiga, ada perawatnya satu, dia katakan ini keganjilan genetik bawaan lahir. Akhirnya oke, saya ambil formulirnya, saya daftar ke dalam. Setelah itu saya bertanya, Bu, sudah berapa lama anak Ibu ini? Anak saya semenjak lahir dia membutuhkan darah, Ustaz. Karena maaf, bawaan lahir itu yang menyebabkan dia, dan sekarang anak itu sudah berusia 15 tahun. Makin lama dia membutuhkan makin banyak darah. Dulu waktu lahir cuma sekantong setiap bulan, sekarang sudah 3 kantong setiap bulan. Dan itu nanti akan bertambah sesuai dengan usianya makin lama makin tua. Akhirnya saya searching di rumah apa penyakit itu. Walaupun payah menyebutnya, tapi saya yakin. Apa dikatakan? Penyakit itu adalah di mana darah merah tidak bisa membuat sel, sehingga darahnya itu tidak berkembang, sehingga tidak ada solusinya kecuali dia melakukan transfusi darah. Dan ibu itu datang dari Tapung Hilir, yang kalau ke Tapung Hilir biasanya yang kerja-kerja di Kota Batak tahu. Harus berangkat dulu melalui Minas sampai ke Kandis sana, belok nanti ke sampingnya sampai ke Kota Batak. Begitulah jauh. Jadi kita sadar atau tidak bahwa Allah itu memberikan nikmat yang luar biasa. Ibu itu kurus memikirkan anak, yang setiap bulan dia harus datang ke Pekanbaru mencari darah 3 kantong. Yang maaf, bukan masalah uang saja, tetapi mencari pendarah pengganti itu kan sulit. Maka dulu pernah saya usulkan, agar PMI itu kalau ada orang meminta darah, jangan disuruh cari pengganti. Karena keluarga itu sudah sulit, kemudian dipersulit lagi rasanya. Sehingga ada darah itu stok, tinggal dia minta dikasih. Jangan diwajibkan dia mencari pengganti. Karena mencari pengganti darah itu juga tidak mudah. Tapi apa jawaban PMI ketika itu? Kalau tidak demikian Pak Ustadz, maka kemungkinan stok darah kita akan menipis. Karena di Pekanbaru dia katakan tidak kurang lebih 8.000 kantong darah dibutuhkan setiap bulan. Sementara donor, orang yang mau memberikan sukarela itu tidak sebanyak itu. Maka kalau tidak disuruh pasien mencari pengganti, ujung-ujungnya nanti darah itu akan habis. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ibu diberikan sehat, Bapak diberikan sehat. Kadang-kadang maaf, kita tengok berapa banyak orang sakit. Maka disitulah kadang-kadang kita perlu berjalan ke rumah sakit.
menengok orang yang dalam keadaan sakit, kemudian kita sehat, mudah-mudahan ada tingkat ibadah yang lebih baik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, subuh hari ini ada di antara kita agar pandai bersyukur kepada Allah, yakni mencari ridhonya. Para ulama kita mengatakan ada dua bentuk akhlak. Satu, akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada manusia. Akhlak kepada manusia itu yang disebut dengan muamalah. Tapi di antara akhlak kita kepada Allah, ridho terhadap apapun yang Allah berikan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, seringkan kita berdoa di pagi hari atau doa di petang hari seraya mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dina. Nah, itu kan kita ucapkan, aku ridho sebagai Allah sebagai Rabb, kemudian ridho Islam sebagai agama, kemudian kita ridho terhadap Muhammad sebagai Nabi kita. Bukankah kalau Nabi mengatakan zaqat ta'mal iman, kalian akan merasakan nikmatnya iman, man radiya billahi rabbah, barang siapa yang ridho sebagai Rabbnya, Allah sebagai Rabbnya, dan ridho sebagai Islam sebagai agamanya, dan dia ridho terhadap Muhammad sebagai nabinya. Hadis ini cukup menjadi hadis yang sangat agung. Maka ketika Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini, kalau ada orang yang mereka tidak lagi mencari ilah selain Allah, kemudian dia akan menjadikan Islam sebagai agamanya, kemudian dia akan mengikuti apapun yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad, maka dia akan nyaman hidupnya dan dia akan merasakan iman itu menjadi sebuah hal yang sangat manis. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ridho terhadap sesuatu kan sangat memberikan kebahagiaan. Ada dalam hadis itu dikatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullul khair. Sangat menakjubkan urusan-urusan mukmin, apapun yang terjadi pada dirinya dia sangat enak, dan itu tidak pernah terjadi kecuali kepada orang-orang mukmin. In asabat syarra sakara fadzalika khairul lah. Apabila dia diberikan nikmat, maka dia bersyukur. Tetapi wa idza asabat dharra sabar, dan apabila dia diberikan cobaan, maka dia akan menjadi orang-orang yang sabar. Maka itu dikatakan, kalau kita sudah menikmati apa yang Allah berikan, apapun keputusan takdir Allah itu pasti enak. Dikasih harta dia bersyukur, dikasih jabatan dia bersyukur, tapi dikasih ujian oleh Allah, maka dia akan nikmati hal itu sehingga tidak ada di antara mereka yang merasa terbebani dengan musibah tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita masih mendengarkan, dan bahkan hari ini sudah dimulai serangan darat dari orang-orang Yahudi terhadap orang Palestina. Siapa yang bisa membayangkan di tengah dentuman perang yang tidak pernah berhenti, dan PBB mengatakan ini adalah gerakan genosida yang menghabiskan seluruh orang-orang Palestina yang sudah diyakini mereka mati di peluru orang-orang Yahudi itu sebanyak 70.000. Hari ini disuruh pindah karena daerah ini akan kami gempur, pindah pula. Nanti setelah sini kalian pindah. Tapi mereka luar biasa sabarnya. Itu tidak akan ada. Maka dunia begitu terpana, kok begitu hebatnya orang-orang Palestina, di bawah intimidasi yang begitu hebat dari orang-orang Yahudi. Tapi maaf, dunia pun tidak bisa mencelah apalagi menghentikan tindakan orang-orang Yahudi. Di dalam Al-Quran itu Pak, kalimat Yahudi itu kan satu di antara sebutan untuk orang Israel. Ada yang disebut kadang-kadang Bani Israel, ada yang disebut dengan Ahlul Kitab, ada yang menyebutnya kaum Musa, tapi Yahudi. Tetapi ulama katakan yang paling afdol menyebut orang-orang itu Yahudi, karena kalau berbicara tentang Bani Israel, maka ini akan berbicara tentang anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub kan punya anak 12 orang dari 4 istri. Satu di antara istrinya namanya Rahel. Rahel itu melahirkan 2 orang anak. Satu namanya Nabi Yusuf, yang kedua Benyamin. Ini kan luar biasa. Maka subhanallah, begitu hebatnya. Tapi maaf, dari 12 orang itu, itulah yang disebut dengan Bani Israel. Tapi kalau Al-Quran menceritakan bagaimana sesungguhnya kejahatan orang-orang Israel hari ini dalam tanda kutip, maka selalu Al-Quran itu menyebutnya dengan istilah Yahudi. Maka kalau ada ayat-ayat walan tarda ankal yahud wa qala al yahudul Uzair ibnullah, seluruh celaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tersebut, maka dalam Al-Quran disebutnya dengan Yahudi. Mengapa? Karena kalau kita sebutkan Israel,
maka konotasinya ke nama Yakub. Tapi hari ini negara mereka namanya Israel. Maka kalau Bapak bertanya, kok begitu ganasnya orang-orang Yahudi itu? Ya wajar Pak, nabinya saja dibunuh. Bukankah Nabi Isa dikirimkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka meminta agar Allah mengirimkan Nabi Isa, dan dikirim. Tetapi misi mereka tidak sama dengan visinya Nabi Isa. Nabi Isa datang kepada mereka untuk memurnikan tauhid mereka, tapi mereka berharap agar Nabi Isa menjadi pemimpin menyerang orang-orang Romawi, karena selama ini mereka tertindas oleh orang Romawi. Karena antara keinginan mereka dengan Nabi Isa tak sama, maka digantunglah oleh mereka dalam tanda kutip Nabi Isa. Jadi kalau Nabi saja dibunuh oleh orang Yahudi, apalagi anggota Yasir Arafat, Pak, selesailah urusan. Dan tidak ada orang di dunia ini yang bisa. Tapi kesabaran mereka hidup tanpa air, tanpa rumah, hanya pindah dari satu tempat. Ada anak yang menjadi yatim, ada orang tua kehilangan keluarganya, dan mereka tidak pernah berhenti berjuang. Itulah sebuah kekuatan yang luar biasa, karena mereka ridho terhadap Allah. Sama juga dengan seorang sakit, Pak. Kalau ada orang sakit kemudian dia beriman, nikmati sakit itu, Pak. Coba lihat bapak-bapak yang mungkin ada hobi ke rumah sakit, nengok orang terapi, ada setengok ini ruang apa, terapi bicara, Pak. Kok bisa terapi bicara? Karena ada bapak-bapak kena serangan stroke, kemudian nggak bisa bicara. Sekarang diulang lagi, Pak. Kalau nggak sabar, luar biasa. Maka subhanallah, kalau sudah sabar, kemudian nikmati, itulah takdir, maka orang akan merasakan nikmatnya iman itu. Luar biasa. Bukankah maaf orang-orang yang sholat tengah malam, jam 3 malam, ketika orang tertidur, dia mau membangunkan dirinya untuk sholat, Pak. Dia bangun tengah malam, rasa ngantuk hilang, rasa capek lenyap, hanya kerinduannya kepada Allah. Kalau itu yang kita dapatkan, oh subhanallah, apalagi nikmat yang tidak diberi. Ada orang-orang yang kadang-kadang maaf, begitu dengar azan pertama di masjid dakwah, dia merasa terlambat. Ya Allah, kok terlambat kali saya bangun. Tapi dia masih bisa sholat, Pak. Kan azan subuh belum masuk, ada 1 jam paling tidak rentan waktu dari azan pertama sama dengan azannya waktu subuh. Itu kan luar biasa. Tapi dia ada rasa kesal, ya Allah, saya bangunnya mesti pukul 3, tapi kok terlambat. Dia masih bisa untuk bisa sholat, tapi keterlambatan waktu itu rasanya ada sesuatu yang tidak nyaman dalam dirinya. Dan kalau itu dirasakan, kita sudah mendapatkan nikmatnya iman. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, keridhaan juga terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tinggal suruh apa yang diperintahkan Allah, kemudian tinggalkan apa yang dilakukan. Walaupun mungkin maaf, hari ini masih banyak hal yang sulit dalam kehidupan. Kalau apa yang kita katakan mungkin secara teori demikian, Pak, tetapi dalam realisasinya juga kadang-kadang tidak sedikit apa yang kita rasakan. Saya ketemu seorang bapak-bapak, kami cerita, Pak Ustadz, saya tinggal di kompleks sana, rumah saya kredit. Iya, saya sesungguhnya Pak Ustadz tahu saya riba itu adalah dosa. Tapi Pak Ustadz, kalau saya tak kredit hari ini, bilo saya akan punya rumah. Gimana solusi Pak Ustadz? Itu tak bisa, dia Ustadz ngasih solusi. Nak minjam duit, Ustadz kok tak punya duit? Bukan tak mau Pak Ustadz, yang syariah ada di rumah ini Pak Ustadz. Tapi kalau saya tidak begitu, gimana Pak Ustadz? Kami tahu Pak Ustadz, tapi kami punya anak, nggak mungkin begini-begini. Macam-macam ceritanya, kami tahu itu dosa Pak Ustadz. Dan kami mendengarkan, tapi nggak ada solusinya bagi kami, Pak Ustaz. Ini bagaimana? Masya Allah. Tapi dia takut dengan sesuatu yang dosa saja. Itu sesuatu yang sudah mulai beruntung. Karena ada orang yang merasa dosa itu tidak membebani dia. Kalau ada orang yang berdosa, kemudian merasa nyaman dari azab Allah, hati-hati. Bisa jadi maaf, nikmat iman sudah mulai dikurangi. Masalahnya bagaimana Pak Ustaz cara kita mendapatkan ridha Allah? Pertama, menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk ikhlas. Dan ikhlas itu kalimat yang paling mudah tapi sulit untuk dilakukan. Sampai seorang imam pada masanya tabi'in
namanya Sufyan Asy-Syauri. Apa dia katakan? Tidak ada amal yang paling berat yang saya rasakan kecuali adalah masalah amalan hati. Nak nyebutnya tuh, saya ikhlas sebelum dipuji orang. Kalau udah dipuji orang, kalau bukan karena saya, datang Pak, Masya Allah. Maka kalau sudah sebuah keikhlas, Allah ridho Pak. Tapi itulah yang sulit karena kita berhadapan terus. Bukankah ketika Fadail bin Iyad ketika ditanya ahsanu amala itu apa? Orang yang paling baik amalnya itu siapa? Dia katakan akhlasahu wa aswabi. Orang yang paling baik amalnya adalah orang yang paling ikhlas, kemudian orang yang amalnya mengikuti Rasulullah, yang sering kita sebut dengan ittiba. Ikhlas maka menjadi syarat, tapi untuk menjadi ikhlas itu sulit. Lawan dari ikhlas itu akan memunculkan kesyirikan. Syirik itu akan terlihat dari orang-orang munafik. Maka orang munafik akan sulit untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kan banyak kita ini maaf, antara apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam hati berbeda. Bahasa sederhananya orang munafik itu, ayatul munafiki sadasa, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tuminu khana. Kalau dia bicara bohong, berjanji ia ingkari, kalau dikasih amanah menjadi pengkhianat. Tapi kalau dia ada satu di antara tiga indikator disebut munafik, dia malah marah. Bahkan Al-Quran itu meletakkan posisi orang munafik itu bisa lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang saya lihat dinamika hari ini. Ketika keikhlasan itu tidak dijadikan landasan kerja, maka nilai duniawi akan menjadi prioritas. Bapak, hari ini kita mendapatkan kabar gembira, pemerintah sekarang menjadikan haji itu kementerian sendiri. Namanya Kementerian Haji dan Umroh. Dan itu juga akan terjadi sampai ke daerah. Selama ini Kementerian Haji itu bagian dari bidang Kemenak. Sekarang dia akan terjadi sendiri. Maka mulai tahun ini haji itu diurus oleh Kementerian Haji dan Umroh. Saya menarik pernyataan dari salah seorang wakilnya, Pak Daniel Azhar Simanjuntak. Dia katakan ini organisasi, ini lembaga yang akan didukung oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang luar biasa. Apa tugasnya? Satu, dia akan menentukan kuota. Karena selama ini maaf, kuota haji itu ditentukan oleh daerah Pak, bukan pusat. Pusat hanya memberikan jatah Riau 5.000, kemudian pemerintahlah yang akan membagi kabupaten kota. Tapi untuk tahun ini langsung dari atas. Jadi berapa Kampar, berapa Pekanbaru, berapa nanti Meranti, itu langsung dari atas. Yang kedua, mengurangi TPHD, petugas daerah. Karena ada sinyalemen tahun-tahun terakhir ini banyak pula petugas daerah, petugas tapi tidak bekerja, ada yang banyak. Dan maaf, itu biasanya terjadi karena kedekatan emosional. Saya tim sukses, umpama. Jadi kata Pak Gubernur, Pak Henry sebagai apa, besok dah buat tim, jadi berangkat dia haji. Yang repotnya petugas haji nggak pernah haji. Kira-kira gimana ngurus haji Pak? Ditunjuk Ka'bah, rupanya sampai dia ke Masjid Abu Hurairah. Karena banyak petugas itu memang mendapatkan haji gratis karena alasan TPHD. Sehingga mulai tahun ini akan dikurangi, petugas akan dikurangi, tapi layanan dinaikkan. Jadi bersyukur juga, mudah-mudahan teorinya itu bagus dan saya positif thinking aja. Nah, yang ketiga yang menjadi kontroversial, boleh orang non-muslim menjadi petugas haji. Nah, itu yang kita katakan, ini apa maksudnya Daniel? Gini Pak, maksudnya bukan untuk memberikan manasik haji, ya nak mungkin Pak, dia ngasih manasik kan? Tapi petugas haji non-muslim itu hanya petugas yang profesional di bidang administratif. Dia masukkan dalam dialog itu, dia katakan, kan di daerah-daerah yang minoritas, seperti Indonesia bagian timur sana, kan maaf orang muslim jarang di situ. Sehingga kadang-kadang ada petugas itu yang mesti diambil dari orang-orang non-muslim, sehingga mereka membantu administrasi, membantu petugas. Itu yang dimaksud. Karena kemarin sempat menjadi ribut pula. Apa dikatakan ribut? Mengapa ribut?
Karena ini kok ada orang muslim boleh, jangan-jangan dia pergi pula ke haji nanti. Nah, kacau juga. Karena maaf, dia katakan pilot pesawat itu tidak seluruhnya muslim. Yang membawa pesawat itu, kan kalau dikatakan nanti mesti ustaz pula membawa pesawat, ustaz tidak ada satu pun pandai, tidak jadi sampai Bapak. Maka dipakailah mereka, itulah yang mereka maksud. Nah, yang ketiga itu transparansi dalam masalah kuota. Itulah yang masalah terbesar hari ini, yang menyeret banyak orang, termasuk Ustaz Khalid itu, yang lahir ini luar biasa Pak, ada 400 travel. Itu kan luar biasa, karena maka ada kuota tambahan. Kuota tambahan itu diberikan percepatan. Apa yang dikatakan oleh KPK kemarin, satu jemaah itu dibebankan antara 2.400 sampai 7.000 US dollar. Berapa duit itu? Jadi kalau siapa nak cepat berangkat, dia baru daftar, maka dia diminta anggaran percepatan. Yang dana itu store-nya 2.400 sampai 7.000 US dollar. Berapa duit itu? Kalau 2.400 itu 40 juta Pak. Itu yang terendah. Yang tertingginya, nah itu yang dibagi-bagi. Makin banyak orang memberi, makin siapa yang paling banyak membeli, maka itu yang kena. Dan mereka itu yang hari ini 400 travel Pak. 400 travel, dan itu luar biasa anggaran. Dan maaf, itu juga yang menjadi masalah hari. Mengapa? Karena haji itu gak banyak orang diberikan kesempatan. Tapi mengapa? Karena orang mengejar, sibuk dengan ibadah haji, tapi melanggar aturan-aturan haji. Ini menjadi masalah hari. Dan berlaku sistem ekonomi. Siapa yang mau membayar banyak, maka mereka yang akan mendapat. Visa haji itu free. Visa umroh itu free. Maka kalau Bapak tengok visa, kan ada visanya tuh. Itu kan free. Gratis, bahasa Bangkinangnya gratis. Tapi realisasinya Pak, enggak bayar. Visa umroh biasanya 90 hari ya, walaupun hanya berangkatnya 11 hari, 12 hari. Tapi visanya itu, cuma jemaah kita kan enggak pernah membuka Pak. Ini apa nih visa? Apa isi visanya tuh? Enggak yang dibacanya loh. Pokoknya ada visa terselip di paspor, nanti cabut. Padahal maaf, kalau dia berulang-ulang dalam 90 hari itu masih berangkat, enggak usah ngurus visa. Karena visanya itu memang visa 90 hari. Maka apa tugas itu? Nah, itu yang dulu free, kemudian diperjualbelikan. Mengapa? Tadi keikhlasannya itu sudah berubah. Dan ikhlas itu berat karena bisa berubah kena rayuan dunia. Maka kadang-kadang awalnya kita ikhlas, kemudian nanti berubah. Yang kedua, di antara prinsip ajaran Islam untuk mengantarkan ridho kita kepada Allah agar dapat, yakni mencintai seseorang karena Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasuluhu wa lam kanu aba'ahum. Ini ayat sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan seorang yang beriman kepada Allah dan akhirat, melainkan mereka kasih sayang berkolaborasi dengan orang-orang yang menentang Allah. Jadi ayat ini pada prinsipnya nggak mungkin kalau ada orang mencintai Allah kemudian mencintai Rasulullah, tapi mereka bermesraan dengan orang-orang yang bermusuhan dengan dirinya, berkolaborasi dia. Maka kalau kita lihat Nabi Muhammad itu orang yang sayang sesama mukmin, kemudian asyidda'u al-kufra, tegas dia kepada orang kafir. Tapi kalau ada orang yang bisa bermesraan dengan orang kafir, kemudian sebaliknya dia juga sama kita, itu nggak mungkin terjadi dan mungkin mereka tidak akan mendapatkan ridho Allah. Tapi itulah hari ini. Banyak dengan orang kafir dia hebat-hebat. Bahkan maaf menjelek-jelekkan agama sendiri. Kemudian kadang-kadang membuat vlogger yang macam-macam. Seraya ada yang mengatakan, apakah mungkin anjing itu halal haram? Sementara ada Ashabul Kahfi yang ceritanya tidur bersama anjing. Oh, dari mana najisnya anjing? Tidak ada hewan yang paling pintar di dunia ini selain anjing. Hilang tuannya dicarinya, belum pulang tuannya belum. Masya Allah. Itu dalil-dalil akal. Walaupun nanti Bapak akan berbeda pendapat ketika para ulama mengatakan najis dari anjing itu yang macam mana. Ada ulama mengatakan kalau Imam Malik itu yang najis air liurnya. Jadi kalau bersentuhan tidak. Tapi kalau Imam Syafi'i
seluruh yang berkenaan dengan anjing sampai bulunya itu adalah najis. Masya Allah, ada kontes anjing macam-macam pula lah. Ada ini, bukan enggak boleh melihara anjing, tapi kan ada aturan-aturan sendiri. Kalau nak di kebun, kemudian menjaga keamanan di tempat yang mungkin sulit untuk dideteksi oleh manusia, itu boleh. Tapi kalau sekamar dengan anjing, bagaimana? Tidak akan masuk malaikat ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Kadang-kadang ada pula orang lagi, biaya anjingnya lebih mahal dari biaya hidup. Tapi memang kita harus akui, ada anjing terlatih hari ini yang bisa menjadi guide bagi orang buta. Itulah hebatnya. Subhanallah. Cuma ada pula orang yang tengok lebih suka gendong anjing daripada cucu. Kata hebat pula ni. Dimandikan anjingnya, di selfie pula dengan apanya, lebih pulang-pulang selfie dengan anjing pada istri, kan bahaya juga. Bapak ni sayang anjing atau sayang siapa? Yang ketiga apa? Selalu bersyukur dengan badan. Wa in tashkuru wa yardalakum. Seandainya kalian bersyukur, maka Allah akan ridho. Maka maaf bapak ni yang berbahagia, nikmati aja apa yang diberikan oleh Allah. Kalau kita menghayal, kemudian berangan-angan, watulul akal, nggak akan bahagia. Apalagi kalau sisa usia kita sudah lebih dari separuh abad, kan nggak mesti apa yang kita kejar lagi, Pak. Dunia Bapak sudah dapatkan. Bapak pernah bekerja di tempat yang begitu bagus. Makan hari ini tinggal menikmati, tinggal jaga kesehatan, jaga ibadah, sembari menambah banyak bekal menuju akhirat. Wow. Syukur saja, Pak. Nak menghayal, maka maaf kalau ada bapak-bapak bekerja, saya tak larang. Tapi pekerjaan itu tidak boleh lagi menghalangi kita untuk mendekatkan diri, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Subhanallah. Nak healing, Pak, healing tak? Kan ada pula yang hobi jalan-jalan minggu ini ke Sungai Jauh, padahal Sungai Siak dekat-dekat. Apa jauh-jauh, Pak? Pergi pula ke Sumatera Utara tu, Aik si Jorni, Allah, tak tanggung-tanggung. Silakan saja, Pak, selama itu dalam mudah-mudahan sebagai bentuk rihlah diniyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak olahraga, saya senang nih bapak olahraga. Ngapa? Mudah-mudahan sehat, keringat keluar, tapi nanti ibadahnya mudah-mudahan lebih semangat. Jangan bapak, mengapa Pak tak pergi ke ke masjid dakwah subuh? Nek Pak Ustaz kemarin olahraga betul. La ilaha illallah. Ini dah salah, Pak. Masya Allah. Paling tidak saya menengok, kalau kita ketemu, Pak, sama-sama tua itu ada semangat. Karena maaf, bertemu dengan orang muda, memandang awak, ya Allah Pak Koy. Coba Bapak, kan memang pasnya kita bergaul dengan yang muda tua-tua, Pak. Orientasi pemikiran kita sama. Maka kalau kita kawan dengan anak muda, bukan dia tak bagus, Pak. Karena kalau kita ukur keinginan kita dengan harapan mereka, tak sama. Sehingga maaf, sering kita stres menengoknya. Nengok dia lompat-lompat, awak yang rasanya jatuh. Kita ini bukan tak kuat, kekuatan itu sudah mulai berkurang. Saya nengok anak-anak main basket, Pak, ya Allah. Hari itu saya dibawa main basket oleh anak-anak. Saya ikuti, Pak. Dulu saya main basket, berkali-kali saya lempar, tak masuk, Pak. Kok nggak masuk ke keranjangnya? Bukan keranjangnya kurang besar, tenaga kurang. Cuma karena dibawa mahasiswa, yuklah Pak, untuk memberikan semangat. Nggak lebih 3 menit mereka duduk dia. Nah, tenang. Lari kau ke sana, lari kau ke sini. Menyuruh aja, Bu. Pas disuruh nak ditaluk dia pun. Kenapa luar biasa? Ada hari itu wall climbing, kompetisi manjat dinding. Dikasih baju, Pak Ustaz, ini baju dari panitia, Pak Ustaz datang. Sekedar datang, oke. Tapi maaf hari ini, jangankan untuk melompat di jalan, di kamar mandi berapa banyak kita jatuh hari ini, Pak. Apakah kamar mandinya nggak bersih? Bersih, Pak. Tapi Allah memberikan kesadaran bahwa maaf, yang selalu dikatakan Al-Quran dulu, engkau diciptakan oleh Allah dari lemah. Summa ja'alal quwwah, kemudian setelah itu dikuatkan, setelah itu kuat, kemudian dilemahkan, setelah itu ditimbulkan, diberikan kamu ubat, menunjukkan kekuatan kita sudah mulai berkurang. Lantas apa lagi yang kita persiapkan untuk hidup ini, Pak, kecuali bekal menuju kematian? Maka maaf,
Yang berikutnya apa? Untuk kita mendapatkan ridho dari Allah, perbanyak sujud kita atau banyak sholat. Ada sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhulil jannah wa yuba'id minan nar." Ya Allah, ajarkan kepada aku amal ibadah apa yang memungkinkan aku masuk ke dalam surga kemudian menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'alta 'anil 'azim. Sesungguhnya kamu sudah bertanya tentang sesuatu yang luar biasa. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarallah. Dan sesungguhnya Allah sangat mudah untuk memberikan orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi hadis ini enak. Jadi rupanya sholat bangun tengah malam itu bukan urusan kita, tapi Allah yang memberikan kemudian. Bapak datang ke masjid bukan hanya usaha bapak, tapi Allah mempermudah. Bapak datang dari jauh, saya tengok, datang ke tempat ini, itu kan dipermudah Allah. Berapa banyak orang yang kadang-kadang di depan rumahnya masjid tapi nggak pernah sampai ke masjid. Ada juga orang yang sering saya tengok, bagus juga, suka menyumbang ke masjid tapi nggak pernah masuk ke masjid. Ada orang bangun masjid, saya bangun duit, tapi bapak itu sendiri nggak pernah. Ada pula yang aneh lagi, asal ada orang meninggal datang dia, tapi nggak pernah sholat dia. Aku agak aneh juga, Pak. Kok rasanya bapak ini asal ada orang meninggal sampai dia, tapi kata orang bapak itu Pak Ustaz nggak pernah sholat. Aneh juga. Padahal begitu dia menengok orang mati harusnya timbul rasa takut. Tapi kok rajin dia Pak? Karena nanti kalau dia mati takut tidak ditengok orang. Itulah jawabannya. Lain pula bapak. Entah aliran siapa pula yang dipakai. Paham kan dia kata? Ta'budunallaha la tusyriku bi syai'an. Kata Rasulullah, ya Muaz, agar kamu masuk ke dalam surga, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah, tapi jangan pernah melakukan syirik. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tutuz zakat, kemudian membayar zakat. Wa tasumur ramadan wa tahajjal bait. Kamu kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian engkau melakukan haji. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, pernah Bapak mendengarkan syair ya? Itu dari seorang penyanyi ketika, ya Allah, kalau aku takut beramal, takut masuk nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu. Kan ada Pak? Kalau aku beribadah karena ingin masuk ke surgamu, maka jangan masukkan aku ke dalam. Itu enggak betul itu. Tidak ada kita beribadah ini kecuali ingin masuk surga. Dan itu memang sudah dimotivasi. Bukankah tadi Mu'az bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebutkan kepadaku, sampaikan kepadaku amal ibadah apa yang kemungkinan yang apabila aku amalkan aku masuk ke dalam surga. Maka kalau orang mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah takut ke dalam surgamu, maka jangan aku masukkan ke dalam surgamu. Kok aneh juga. Lantas kita beribadah kan untuk apa? Karena memang Allah sudah janjikan orang-orang soleh itu memang dimasukkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang dikatakan? Lakukan sholat sebanyak mungkin, dan itulah yang akan menyelamatkan kita. Sholat tentunya yang ada ketentuannya. Jangan pula nanti mentang-mentang disuruh sholat lantas melakukan hal-hal yang tidak ada dalilnya. Yang kelima, mereka yang akan mendapatkan ridha Allah adalah mereka yang meninggalkan syahwat. Hari ini ada dua gempuran yang luar biasa. Pertama, fitnah syahwat. Yang kedua, fitnah subhat. Subhat itu pemikiran. Orang-orang liberal, orang-orang pluralisme yang mengembangkan macam-macam. Sehingga hari ini kita mendengarkan kalau orang mengucapkan salam, seluruh agama itu diucapkannya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, salam. Pak ya pula nyebut untuk apa sebenarnya? Salam. Habis Pak. Entah siapa memulainya, kemarin tak tahu juga. Bahkan kadang-kadang Allah dah tahu. Sehingga kadang-kadang ada pula sekarang kita akan melakukan doa bersama seluruh agama. Doa siapa yang kan wa amin ya? Kan itu Pak. Hari ini untuk ketenangan bangsa akan dilaporkan dengan doa bersama. Masing-masing dikasih kesempatan. Ustadz dulu. Sudah Ustadz datang pula lagi pemuka rohaniawan. Sudah itu, siapa yang mengaminkan dan malaikat mana yang didengar?
Ini kan luar biasa. Tapi orang senang. Ini menunjukkan kedamaian. Ini toleransi yang tidak pada tempatnya. Sudahlah, suruh orang Islam nanti berdoa di masjid, orang Nasrani berdoa di tempat dia, orang Buddha di tempat masing-masing. Jangan dikumpulkan dengan alasan toleransi. Ini kan juga menjadi aneh, Pak. Sehingga maaf kalau ditanya kepada ulama sudah memberikan fatwa nggak boleh. Tapi kan maaf dianggap, oh ini kurang toleransi. Ini yang ada, Pak. Subhanallah. Kemudian apa? Senantiasa berzikir. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mudah untuk kita lakukan. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan diperbanyak kalimat. Maaf kalau ada bapak dulu jadi artis, mulai hari ini tidak usah jadi artis lagi. Mati bapak dalam berjoget, tidak tahu apa itu juga. Beberapa kali kita menengok video itu bapak sedang joget-joget, guling-guling, disangka masih joget, rupanya sudah mati. Jadi kawan-kawan dia membiarkan saja. Bapak itu memang kadang-kadang karena saking asiknya berjoget tidur. Kawan itu menyangka dia tidur di panggung itu masih dalam skenario joget. Rupanya sedang bergaul dengan malaikat maut. Bayangkan awak sakaratil maut, Pak. Kemudian kawan berjoget sambil kita, la ilaha illallah. Terakhir apa dia katakan? Gimana matinya? Matinya tadi dalam keadaan berjoget. Saya pernah ketemu jemaah, miris saya mendengar. Kawan sesama ngajar di sebuah universitas di Pekanbaru, Panang. Dapat berita kalau dia wafat. Sampai ke rumahnya kami bertanya, di mana dia wafat? Maaf, di kedai tua. Terlepas dia minum atau tidak, Pak. Tapi mendengar cerita kita enak. Jadi apa dia katakan, kawan? Pak Ustadz, ini sudah biasa Bapak ini asal pulang dari kampus sebelum ke rumah, duduk dulu di kedai tua. Apakah dia minum atau tidak, itu tidak urusan kita. Karena tidak ada yang tahu. Memangnya hobi, iya duduk situ, Pak. Terakhir dia duduk itu pulang dari kampus, ngajar sore, pulang sore-sore pukul 4 itu duduk situ. Di situ Allah menjemput aja. Datang orang kedai itu ke rumah, Bu, tolong jemput suami Ibu. Nampaknya tidak adole. Sehingga kami pun bingung. Dari kampus itu bertanya, gimana cerita bapak itu mati? Tidak tahu. Kalau nak tahu, tanya ke kedai tua. Lain cerita, Pak. Semua orang terheran. Kok bapak ini suka duduk di situ? Padahal maaf, agamanya Islam. Yang konotasinya orang duduk di situ adalah sila-sila itu. Terlepas apapun yang terjadi, maka akhirnya saya yakin kita ini akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan perilaku apa yang paling banyak kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tutup seluruh hal yang kemungkinan kita akan tersesat dan buka seluruh pintu di mana Allah akan ridho terhadap kita. Maka jangan diikuti syahwat, jangan terlibat dalam subhat. Apa yang kemungkinan keinginan perlu dipikirkan. Keinginan itu belum tentu menjadi kebutuhan. Dan kalaupun itu kebutuhan, belum tentu itu diridhoi oleh Allah. Tapi kalau Allah ridho, selesai lakukan. Berapa banyak orang hari ini, Masya Allah, terlibat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi dalam dunia hari ini, Pak. Subhanallah. Oh, tapi rezeki kami sulit, Pak Ustaz. Maaf, kaya dan miskin itu bukan jabatan untuk mencapai kebahagiaan. Kaya itu kan masalah rezeki yang diberikan kesempatan oleh Allah. Makin banyak duit kita, makin sulit mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau Masya Allah, syukur. Maka saya ada cerita, saya mengambil sebuah tulisan dari seorang dokter namanya Arlin Yunita, spesialis Wonosobo. Nanti kalau Bapak lihat enak. Dia katakan dokter Arlin ini spesialis di Wonosobo, Jawa Tengah ya. Dia menulis sebuah tulisan. Saya ketika itu dia katakan menerima seorang pasien. Nama pasien itu sebut saja Amin, usianya 38 tahun. Datang kondisi lemas, kemudian diambil darahnya, sel darah putihnya hanya 150 sel MCL. Artinya sel darah putihnya bagus. Tapi sel darah merahnya bermasalah, hanya 4.000 sampai 11.000. Kemudian dia katakan setelah diambil hemoglobin atau istilah bahasa PMI-nya HB, HB-nya cuma 5, Pak. HB kita yang normal kan antara 14 sampai 18. Jadi biasanya kalau HB-nya rendah,
12 masih bisa, tapi di bawah itu nggak akan diambil. Kalau HB-nya tinggi, artinya kekentalan darahnya mengkhawatirkan. Jadi Bapak Amin ini cuma 5. Kalau sudah 5 kan khawatir Pak. Itu artinya tidak ada solusi kecuali transfusi darah. Diambil, kemudian dicarikan cerita. Setelah diobat, Pak Amin ini bertanya kepada dokter, dokter, saya ini sakit apa? Sang dokter hanya mengatakan, Bu Arlin, Bapak dulu dari mana? Dia katakan, maaf, saya kerja 8 tahun di Arab Saudi. Setelah saya kerja di Arab Saudi, kemudian saya sakit, maka tuan saya menyuruh saya pulang untuk berobat biar lebih tenang dengan keluarga. Tenang, dia pulang ke Wonosobo, sampai di sana dibawa keluarga rumah sakit, kemudian dicarikan darah 4 kantong dimasukkan. Terakhir apa dia katakan oleh Pak Amin? Bu, boleh tidak saya bertanya, apa sesungguhnya sakit saya? Sang dokter hanya mengatakan, Pak Amin, boleh tidak saya memberikan pertanyaan dulu sebelum saya jawab? Boleh. Bapak ingin jawaban yang jujur atau jawaban yang menyenangkan hati? Kira-kira ibu yang mana yang mau? Jujur, oke. Kalau jujur Bapak siap nggak nerima? Ragu dia Pak. Jadi dia bilang gini, oke, kita masukkan darah dulu, besok pagi saya masih kontrol ke ruang ini, kalau Bapak siap untuk mendengarnya saya akan sampaikan. Maka akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Akhirnya besok pagi Ibu Arlin, Bu Dokter itu masuk dan dia katakan, Assalamualaikum, apa kabar Pak Amin, sehat? Sehat. Nampaknya wajahnya sudah cerah karena kemarin 4 kantong darah sudah masuk. Terakhir Bu Dokter katakan, Bapak mau mendengarkan jawaban yang Bapak tanyakan kemarin? Iya. Sudah siap? Sudah siap. Lahir batin? Lahir batin. Dia katakan, maaf Pak, berdasarkan diagnosa kami, Bapak positif leukemia, kanker darah. Berubah muka. Berubah mukanya apa dia katakan? Maaf, Bu Dokter, saya mau bunuh diri saja. Tak tahan. Dokter itu baik. Nggak usah Pak. Kalau seandainya Bapak bunuh diri, itu urusan pribadi Bapak. Tapi kalau Bapak mati, nanti meninggalnya mati dalam keadaan sesat. Di akhirat masuk neraka. Bapak nikmati sajalah sisa hidup. Dia katakan, berapa kira-kira usia saya? Dokter Arlin mengatakan, dalam pemahaman saya dokter, biasanya pasien kena leukemia itu hanya bertahan antara 3 sampai 6 bulan. Dia agak emosi, minta diantarkan pulang, tapi dokter itu luar biasa. Dia katakan, saya ingat Bapak, maaf, Bapak termasuk orang yang bersyukur. Di antara orang yang kena kanker darah itu hanya 1/10.000, dan Allah memilih Bapak karena Bapak orang istimewa di hadapan Allah. Wah, berubah dia juga. Karena Allah sayang sama Bapak, maka dikasih kesempatan. Dan maaf, segitu banyaknya kami, termasuk saya, kata dokter, tidak ada satupun ajal kami yang tahu. Bapak kan nikmatnya luar biasa. Bapak sudah tahu jadwal Bapak akan meninggal itu tidak lama oleh. Maka Bapak bisa membuat program-program husnul khotimah. Kan iya tuh. Oh, Bapak nggak usah mikirkan bunuh diri. Bapak nggak usah cerita sakit Bapak kepada orang lain. Nggak usah membebani pemikiran Bapak. Bapak nikmati saja. Ada sholat Bapak sholat, ada sholat sunnah, lakukan sholat sunnah, kumpul dengan keluarga. Kemudian maaf, ada pengajian Bapak datang, ikuti itu karena Allah sedang sayang pada Bapak. Iya juga kata Pak. Mikir ya, iya juga. Datang nanti waktu ke rumah sakit, perbanyak zikir. Nggak usah Bapak cerita lagi. Bukankah Allah memilih Bapak? Sudah kira-kira jadwal dokter, ilmunya dokter, walaupun Allah yang berkuasa, jadwal kematian Bapak sudah tahu. Artinya Bapak siap untuk mempersiapkan diri dengan husnul khotimah. Oh. Akhirnya Bapak Amin itu nampaknya bisa nerima, berjalan terus, berjalan masa. Kata Arlin, dokter Arlin, bulan pertama saya rawat, bulan kedua saya rawat, bulan ketiga saya rawat, bulan keempat saya tidak lagi menemukan ada pasien saya yang bernama Pak Amin yang usia 38 tahun. Saya hanya berharap, kata dia dalam keadaan husnul. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sakitnya, maaf, ada anak
Yang sakitnya hari ini maaf agak berat Bu, jangan dibebani dia. Kemudian kita memberikan harapan agar dia bisa menikmati. Kalau kita hari ini Pak diuji oleh Allah, saya yakin ada ujian yang lebih berat daripada itu. Lebih kurang 2 minggu yang lalu saya pergi takziah ke Masjid Hidayah depan BRI dan Sudirman. Kan ada di pasar pusat itu gang kecil itu Pak, depannya BRI, seberangnya itu ada Masjid Nurul Hidayah. Saya takziah, bingung saya tengok Bapak. Istrinya baru 55 hari yang lalu meninggal, minantunya sebelum itu. Setelah istrinya 55 hari yang meninggal lagi anak. Ibu itu meninggalkan seorang cucu yang usia ibu itu 34 tahun. Saya tanya, Pak, namanya Pak Abdullah, orang Solo. Bapak itu sekarang tinggal di rumah itu sendiri dengan cucu semata wayang dari minantu dan anaknya tadi. Kemudian maaf, bapak pun dalam keadaan stroke. Nampaknya penderitaan. Apa yang saya cakap sama dia, Pak? Kami takziah, tapi apa yang saya ngomongkan? Betapa beratnya cerita, Pak Ustadz, anak saya ini meninggal. Kemudian 55 hari sebelum itu istri saya meninggal. Beberapa bulan sebelum itu minantu saya dari anak. Saya ini Pak Ustadz, dah lama pula stroke. Allah, dia pakai apa tuh? Yang 4, yang apa namanya? Yang 4 ya? Tongkat yang 4. Saya katakan, Masya Allah, ini kuat betul penderitaan. Saya tanya sama Bapak, Pak, apa penyakit anak Bapak? Allah menentukan Pak Ustaz, anak saya itu kanker otak stadium 4. 2 minggu di rumah sakit itu Pak Ustaz dalam keadaan koma. Bayangkan. Allah, tidak bisa saya cerita sama Bapak. Karena maaf, penderitaan Bapak itu lebih hebat daripada penceramah. Penceramah itu hanya mengatakan sabar Pak. Sementara Bapak itu lamu. Kan ramu sabar Pak. Anak meninggal, istri meninggal, menantu meninggal, kita ditinggalkan dalam keadaan sakit. Nengok cucunya itu, Allah, apa rasanya Pak? Kok sampai begitu? Anak saya cuma sakit kepala katanya Pak Ustaz. Gak pernah mau lapor periksa ke rumah sakit. Karena maaf, ini ayah yang akan diurus. Tapi sekali dia sakit kepala, dibawa ke rumah sakit, hilang kesadaran. Itu yang mengantarkan dia Pak Ustaz. Tapi saya sudah siap untuk sabar Pak Ustaz. Oh, maka Bapak Ibu bahagia. Itulah hadis tadi, ajaban li abdil mukmin, inna amrahu kullul khair. Sangat menakjubkan urusan-urusan orang mukmin. Apapun yang diberikan oleh Allah, dia sabar. Tapi dikatakan wa iza asabba syakar, dapat nikmat dia bersyukur. Kalau dapat musibah dia bersabar, nikmat dia. Saya yakin bapak-bapak yang datang nih, insya Allah sebagian besar sehat. Walaupun penyakitnya ada juga, gula, apalagi kolesterol, hipertensi, tensi. Masya Allah. Saya katakan sama anak saya, tahu nak? Saya tahu Pak, mengapa papa itu sakit. Pasti mikirkan anak. Ya saya tahu kau. Iya ya. Memang kena anak ya. Kadang-kadang macam-macam Pak. Kolesterol, nggak bisa nahan selera. Padahal saya tidak ada makan-makan apa-apa Pak Ustaz. Bukan karena masalah makanan. Memang sakit itu sudah ditentukan. Masya Allah, tapi ada yang bapak-bapak sehat. Nah, sini subhanallah, jalan sana, jalan sini. Ada masjid pengajian nanti malam, datang lagi di sini. Besok subuh lari pula di ke sana. Allah, nikmatnya luar biasa. Tenang jadi masjid Allah. Tapi maaf, itulah qadratullah. Sengaja Allah memberikan sakit agar kita tahu kelemahan kita. Makin tahu kelemahan kita bahwa kita membutuhkan orang lain untuk bersama. Maka maaf, mari kita nikmati hari-hari kita bersama pasangan kita. Ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kalau ibu nak jalan, jangan jalan sendiri, bawa bapak-bapak. Ini ibu-ibu ini pergi jalan, kami pergi ke Harau, apa jenis kuda, tidak ada pula laki-laki doh. Ibu dan bapak-bapak. Jelas maaf, dalam Islam tak boleh keluar rumah tanpa mahram. Ini ada persatuan ibu-ibu jalan tak boleh bawa laki. Kan wajib lah kami. Kadang-kadang itulah ibu-ibu ni, Masya Allah.
Saya tengok, tapi di masjid dakwah ni tak, jemaah lain. Jemaah lain. Asal duduk aja di kalau 9 tu, hari Jumat Sabtu tu, nampaklah mobil-mobil tulisannya pakai spanduk lah, majlis taklim masjid ini. Pasti isinya ibu-ibu, Pak. Dah ada apa? Ada mobil di belakang tu, 3 orang. Pasti bapak-bapaknya apa? Ambo dah bisa-bisa bini tu besar. Mak parah ropak kalian. Ada mobil tu ya. Ibu-ibu. Tapi itulah kreativitas. Yang saya risau cuma satu. Banyak masyarakat kita mengeluh ekonomi payah, Pak Ustaz, laju mahal. Tapi berjalan tadi je kerajanya. Pak Ali segitu. Dan nyambung antara masalah dengan solusi. Kami ni Pak Ustaz jenuh jadi ibu-ibu tu di rumah masak dapur. Dah jenuh Pak Ustaz, perlu healing. Loh, yang cari duit bapak-bapak, kok yang stres ibu? Kan aneh juga jadinya. Harusnya yang stres itu apa-apa. Ini rahasia kami laki-laki, saya cerita. Kalau ibu nampak sore-sore bapak-bapak tu minum kopi, tu lama pandangan atanyo lah, tu pasti stres tu. Duduk dia buat naikkan pandang alamu pandang. Itu pasti ada masalah yang berat. Apalagi yang merokok, lah tinggal untung besok ibu, tu tak lama dulu. Aduh, hati-hati lah. Macam kalau nampak bapak tegur, Pak, apa kabar? Masya-Allah. Urut-urut lah bapak. Papa, saya ingin seperti ini sampai ke akhirat. Oh, kalau seandainya bapak yang duluan, saya tunggu saya di pintu surga. Tapi kalau mama yang duluan, bapak jangan nikah lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.